Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti dengan NIM 2281B0014 Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT yang berjudul Mencegah Anak Menjadi Pelaku Tindak Perundungan. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, di mana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Ada beberapa rumusan masalah yang ada di PPT ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perundungan? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja? Yang ketiga, bagaimana cara mencegah anak menjadi pelaku perundungan? Dan yang terakhir, apa saja dampak yang ditimbulkan dari tindak perundungan? Pengertian perundungan itu sendiri ialah perundungan atau bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencangkup beberapa pelecehan secara lisan atau ancaman. Macam-macam bentuk perundungan. Yang pertama ada yang namanya perundungan verbal. Perundungan verbal itu sendiri ialah bentuk perundungan yang membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, mengejek, mencela, dan mempermalukan. Selanjutnya ada yang namanya perundungan fisik. Perundungan fisik ialah perundungan yang melibatkan sentuhan fisik secara langsung. Bentuk-bentuk perundungan fisik itu sendiri ialah menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, dan meninju. Selanjutnya ada yang namanya perundungan sosial. Perundungan sosial ialah suatu perundungan yang mencangkup kegiatan sosial antar individu dan kelompok. Salah satu bentuk dari perundungan sosial ialah mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan mengasingkan. Yang terakhir ialah perundungan cyberbullying. Perundungan cyberbullying ialah suatu tindakan perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Bentuk-bentuk dari perundungan cyber ini ialah seperti memperolok di media sosial, menebar pesan teror, menyebarkan kabar bohong atau fitnah, mengubah foto tidak semestinya, perang kata-kata dari dunia maya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, dan yang terakhir, mengucilkan seseorang dari grup daring. Upaya pencegahan perundungan oleh orang tua. Pelaku perundungan memiliki ciri tidak mau menerima perubahan dan perbedaan serta merasa terganggu dengan perbedaan itu. Keluarga perlu memberikan dukungan kepada anak untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan dan toleransi sejak dini. Misalnya, yang pertama ialah menghargai
pendapat dan pilihan anak. Jadi, sebagai orang tua, kita harus bisa menghargai pendapat dan pilihan anak. Yang kedua, berempati terhadap anak, mengembangkan dan melatih sikap empati terhadap semua orang. Jadi, sejak dini mungkin kita sebagai orang tua berempati terhadap anak dan mengembangkan dan melatih sikap empati terhadap anak untuk melatih sikapnya kepada orang lain. Yang ketiga, melebarkan wilayah tembok diri dari melindungi dan mencintai diri menjadi mencintai beberapa figur tertentu hingga mencintai semua makhluk hidup. Selanjutnya, membangun konsep diri yang baik, dukung minat dan bakat anak, ajar anak mengatakan tidak, beri dukungan penuh, dan yang terakhir, bangun rasa empati terhadap anak. Dampak dari perundungan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari tindak perundungan. Yang pertama, dampak kesehatan. Bullying dapat merusak kesehatan baik fisik maupun mental korbannya. Dampaknya pun tidak hanya terjadi dalam jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang. Korban bullying bisa mengalami cedera fisik, gangguan emosi, bahkan bisa berujung kematian. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Siswa yang mengalami perundungan secara teratur cenderung menampilkan performa akademik yang lebih buruk dibanding yang tidak mengalaminya. Yang terakhir, ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam. Penyebab orang membuli adalah karena pada masa lalu orang tersebut menjadi korban. Bisa dibilang bullying adalah rantai panjang yang diawali dari satu pelaku yang kemudian melahirkan pelaku lainnya. Kesimpulannya, perundungan atau bullying adalah suatu tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Pemahaman moral bukan tentang apa yang baik atau buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah baik atau buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.